Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kegiatan FGP kita siang hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman, bukan ngajarin ya, bukan menggurui, tapi lebih ke sharing tentang budaya positif. Budaya positif di materi sebenarnya sangat banyak, tapi saya cuma ambil satu, yaitu keyakinan kelas. Karena apa? Karena saya berpikirnya di saat kita ngajar, ini yang sebenarnya perlu kita tekankan di depan, di awal kita ngajar, biar nanti pada saat belakangannya itu enak. Apa kabar hari ini? Silahkan teman-teman untuk pilih A, B, atau C sesuai dengan emote-ekonnya. Oke. Sampai satu sendirian di sini, kalian? Oh, Pak Tommy. Kenapa Pak Tommy? Saya kenalan dulu. Nama lengkap Bambang Herlandi, dari SMK 2, saya alumni SMK 3. Kemudian hari ini saya sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Kota Balikpapan. Tujuan kita sharing hari ini adalah pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan kita secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Terus memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Kita sebagai guru pastinya juga memberi teladan kepada murid-murid kita. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, saya mau tanya nih, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukum dapat mendisiplinkan anak. Nah, kita coba jawab tidak setuju kalau A, kemudian jawab setuju kalau B. Pak Tanwir, kenapa kira-kira? Karena waktu itu berubah. Maksudnya mengajar ini karena kita juga dan menerima secara jadi mungkin salah satu cara untuk anak-anak itu hanya usaha dan pembelajaran itu ada sih hukumannya itu tentang kesiapan punya saya itu. Oke, terima kasih Pak Tanwir. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Kaitannya kenapa saya tidak setuju ketika hukuman karena pada dasarnya hukuman itu hanya untuk menciptakan efek jerah, bukan kedisiplinannya karena dia jerah, bukan karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Itu sih menurut saya secara pribadi. Oke. Ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Saya juga beranggapan saya tidak setuju. Kenapa? Karena di saat kita menghukum itu kayaknya lebih ke ya kenangan kita di masa lalu gimana kalau dihukumnya. Kembali ke trauma masa lalu jadinya. Nanti besok-besoknya kita balas dendam nih kalau dihukum gitu lagi. Nah, kita sedikit review tentang apa katanya Ki Hajar Dewantara. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa menentukan hidupnya padi seperti apa, gitu. Dia hanya bisa menuntun atau membuat padi itu akan lebih baik kalau dia memberi pupuk, kemudian merawat padinya dengan baik. Nah, sama juga pada saat kita ngajar. Kalau kita cuma ngajar tapi kita tidak memberi motivasi atau tidak membuat anak ini betah di kelas atau mau belajar, ya percuma juga gitu. Jadi yang kita sampaikan di kelas itu kayaknya angin lalu, iya nggak? Angin lalu nggak? Ada contoh. Nah, ini adalah topik budaya positif. Kita tidak membahas semuanya. Kita hanya membahas di keyakinan kelas. Apa itu restitusi sih?
Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian yang kedua adalah restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mungkin teman-teman masih bingung apa itu ya keyakinan kelas ya. Jadi kita lihat di sini ada grafik, ada peraturan kelas. Keyakinan kelas itu tingkatannya lebih luas dari keyakinan peraturan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi keyakinan itu lebih kesadaran diri. Nah ini contohnya kesepakatan kelas. Mungkin kalau sudah dicontohin ini, kita pernah buat kesepakatan kelas nggak? Waktu di awal ngajar. Ya, kira-kira itu gambaran kecil tentang keyakinan kelas kita. Jadi peraturan itu selalu contohnya ya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Gitu. Boleh Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu teman-teman pelajari dari sharing kita hari ini tentang budaya positif. Baru hari ini saya mengetahui tentang keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu tidak hanya mentransfer knowledge, tapi juga membentuk karakter positif. Kesimpulan kita hari ini adalah bahwa keyakinan kelas, keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di kelas. Kemudian yang kedua adalah untuk mewujudkan hal ini, kita membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kemudian proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah dari sini saya mengajak teman-teman bisa berbarengan dengan kita di sekolah masing-masing untuk membudayakan positif. Oke, itu dari saya dan terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga Pak Haris sudah memberi kesempatan saya untuk sharing sesi budaya positif ini di MDP kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.